Saya di sini. Perempuan. Saya. Tolong. Tolong. Jangan pergi. Berhenti. Datanglah, datang. Lekas. Saya di sini. Saya butuh pertolongan. Berhenti. Dengar teriakan saya. Dan datang ke sini. Jangan pergi. Tolong. 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 Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Saya tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya juga tidak tahu. Apa saya binatang? Empat dinding ini hanya satu jendela berjeruji besi jauh di atas sana. Tembok yang tebal. Tidak ada perabotan. Hanya tikar dan bantal. Tidak ada selimut. Saya tahu saya tidak mungkin selamat dari penjara ini. Saya tahu saya tidak akan lolos dari penjara ini jika tidak ada yang sudi menolong saya. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir? Mudasir? Kamu Mudasir? Bagaimana caranya kamu masuk ke kamar ini? Mudasir? Kenapa? Kamu tidak kenal saya lagi? Saya Atika, istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisahan di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Kamu cerita di surat. Sehabis mengantar saya, kamu langsung pulang ke kampung mengurus sawah. Sampai setahun lebih kita saling berkirim surat. Tapi sudah musibah itu datang, surat-suratmu tidak datang lagi. Mudasir, kenapa? Saya sudah tidak punya daya tarik lagi. Jangan pergi, jangan tinggalkan saya. Kamu dulu sering bilang saya cantik. Ya, saya memang cantik. Kecantikan yang alami, tanpa gincu dan bedak. Kamu suka saya apa adanya. Kamu sering bilang begitu. Ini saya, Atika. Saya tahu penyiksaan ini bikin saya tidak secantik dulu lagi. Kalau ada cermin di kamar ini, mungkin saya bisa segera tahu. Wajah saya bisa saja sudah seperti gombal busuk, bacin dan tidak enak dipandang. Bikin jijik ya. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Kamu bukan hanya menikahi wajah saya kan? Kalau memang benar kamu di sini, tidak perlu. Kalau memang benar kamu di sini, tolong saya, keluarkan saya dari sekapan ini. Lalu kita pulang ke kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor pada raja di raja.
Tidak guna melapor pada Kepala Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntunglah mereka yang berasal dari Filipina. Bahkan presiden mereka pun peduli kepada nasib para tenaga kerjanya, terutama yang bekerja di mancanegara. Kita kalau banyak uang diperas sampai tulang sum habis, tapi kalau ada musibah pura-pura tidak tahu, diabaikan. Mudah sih, itu kenyataan. Kita binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan, bukan kenyataan. Cuma hayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatan agar kelihatan bekerja di mata atasan dan disebut punya kesetiakawanan yang kuat terhadap sesama warga negaranya. Sudahlah Mudasir, bicara tentang kekacauan penanganan terhadap para TKW seperti saya selalu bikin dada sesak seketika. Lebih sesak lagi dada kita, karena kenyataan yang terang benderang itu tidak pernah diakui sebagai kenyataan. Mengapa? Ya karena mereka malas menanganinya, tidak sudi tangan kotor mereka dan energi dihamburkan. Ya karena kita tidak ada uang, tidak ada uang komisi yang berlimpah dalam setiap kasus yang menimpa para TKW. Lagi pula perlu kemampuan diplomatis agar para pejabat-pejabat kita dihargai oleh warga negara asing. Kenyataannya para pejabat kita sering jadi bahan tertawaan diplomat-diplomat asing karena dianggap malas dan bodoh tapi sok pintar. Problem bahasa pun jadi hambatan. Mana bisa memenangkan perkara jika pembahasan dilakukan dengan bahasa Tarsan. Sebelum maju pun sudah kalah lebih dulu. Akibatnya kita yang selalu menjadi korban dikorbankan. Udah sih, kemarilah mendekat agar kita bisa saling menyentuh. Mengapa tetap berdiri di sudut situ? Di situ tempat saya buang air besar dan kecil. Di ruang ini tidak ada kamar mandi dan WC. Ini hanya sebuah kamar. Entah tadinya dipakai untuk kamar siapa. Dan mengapa saya sampai di sini? Tidak bisa saya tulis di dalam surat. Mana mungkin berkirim surat. Saya tidak punya pulpen, kertas, amplop, perangko. Di sini tidak ada apa-apa. Terang kalau siang karena ada matahari, dan malamnya gelap pekat karena tidak ada lampu. Saya tersiksa Mudasir. Tersiksa. Mengapa kamu tidak menolong? Lihat bekas-bekas di sekujur badan. Sebelum dijebloskan ke kamar ini, saya dipukuli. Semua anggota badan dan saya dipukuli. Dan anggota keluarga pun ikut memukuli. Pipi, dahi, kepala, punggung, dada, perut dan semua anggota tubuh saya jadi bulan-bulanan mereka. Mereka memukuli saya dengan tangan, kepala, kaki, tongkat besi, setrikaan. Saya tidak berdaya. Seperti bola disepak sana kemari, tak bisa membela diri. Saya berteriak, menangis. Apa salah saya? Jawabannya hanya geraman dan teriakan pula. Lalu pukulan lagi, bertubi-tubi. Apa salah saya? Teriak saya. Kamu indon, bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Hanya teriakan itu yang saya dengar. Kata-kata yang diteriakan berulang kali. Saya indon, bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri.
Apa salah saya? Demi Tuhan, saya sama sekali tidak mencuri. Saya bukan maling. Tapi tidak ada sidang pengadilan yang tidak memihak. Supaya saya bisa diperoleh pembuktian saya bukan seperti yang mereka tuduhkan. Yang ada hanya ruangan ini, penjara ini. Sudah dipukuli, kepala saya ditutupi karung lalu diseret. Sebelum pintu dikunci, karung mereka buka dan ternyata saya di sini dalam kamar ini sampai sekarang. Sudah berapa lama saya di sini? Lihat, luka-luka di sekujur tubuh saya sudah mulai mengerti. Bisa jadi sudah lebih dari sebulan. Bagaimana saya bisa bertahan? Mereka mau kasih saya makan 1 hari sekali. Minuman di termos plastik yang bocor. Saya makan minum dengan piring dan gelas yang kotor. Mudasir, kamu tidak akan bisa membayangkan perlakuan apa yang sudah saya terima selama ini. Saya memang lebih pantas disebut anjing. Saya dianggap bukan manusia lagi. Kekuatan hukum nampaknya tidak membela saya yang anjing, indon lagi. Saya yang datang hanya untuk merampok uang mereka. Tentu mereka akan lebih percaya kepada sesamanya yang sebangsanya dan kaya, bukan kepada anjing seperti saya. Tapi Mudasir, demi Tuhan, saya bekerja. Saya memperoleh upah karena saya bekerja. Saya bukan pemalas. Saya bangun sebelum subuh, membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mengelap perabotan. Saya mencuci, menyetrika, memasak, mengurus taman. Saya sendirian di rumah sebesar ini. Pekerjaan baru selesai sekitar pukul 9 malam. Itu pun tidak selalu begitu. Jika ada tamu, saya harus melayaninya. Kadang saya memasak tengah malam. Itu jika para tamu berminat makan malam. Tidak apa. Semua saya lakoni dengan gembira dan ikhlas. Saya tahu diri sebagai pelayan yang datang dari tanah seberang. Saya tidak berani menuntut macam-macam. Yang harus saya lakukan adalah bekerja dengan rajin, tidak mengeluh. Semua kondisi saya terima. Setahun saya terima gaji. Dan kamu tahu sendiri. Kamu tahu sendiri kan Mudasir. Sebagian saya tabung dan sebagian saya kirim ke kampung. Kamu juga menulis di dalam surat. Sudah menerima kiriman saya. Kamu juga menabung. Kontrak kerja saya 5 tahun. Saya bertekad di ujung tahun kelima saya pulang bawa ringgit yang banyak mungkin agar bisa membeli beberapa petak sawah untuk modal hidup di masa depan. Pada bulan ke-13, suatu malam, majikan lelaki saya mendatangi saya. Nampak mabuk dia. Waktu itu kira-kira sekitar pukul 11, nyonya majikan dan anak-anaknya menginap di rumah famili di luar kota. Jadi di rumah sebesar ini hanya ada kami berdua. Dia masuk ke kamar, menutup pintu, duduk di pinggir ranjang, dan menatap saya dengan diam. Buru-buru saya duduk di kepala ranjang, balas menatap dia dengan mata heran. Saya sampai tidak sempat bertanya, lebih tepatnya tidak berani, karena terperanjat. Saya tidak sempat menanya apa maksudnya masuk kamar saya. Tapi saya mulai ketakutan. Keringat dingin mengucur deras. Kemudian dia berbaring dengan isyarat tangan.
menyuruh saya berbaring di sampingnya. Saya menggelengkan kepala, tubuh gemetaran. Dia melotot dan kembali memberi isyarat dengan tangan agar saya segera berbaring di sampingnya. Saya tetap menggeleng dan duduk meringkuk di sudut dengan waspada. Dia bangkit. Saya pikir dia akan segera menerkam saya. Saya sudah siaga. Saya siap memukul jika hal itu terjadi dia lakukan. Tapi untunglah hal itu tidak terjadi. Dia bangkit, berdiri, menatap saya. Menatap saya dengan mata yang menyala. Lalu berjalan menuju pintu, membuka pintu, menutupnya lagi dengan keras. Terdengar suara langkah kakinya semakin menjauh. Saya menghela nafas panjang dan menangis. Saya bersyukur kepada Tuhan karena malam itu tidak terjadi apa-apa atas diri saya. Ya, saya selamat dari perkosaan majikan. Saya mengunci pintu dan menangis sampai subuh. Mudasir, saya baru sadar. Barangkali itulah satu-satunya kesalahan saya, menolak hajat majikan. Itu makanya saya ditendang, dipukuli, dan disiksa macam begini. Siksaan memang tidak datang langsung kepada saya. Maksud saya, sampai bulan ke-15 keadaan masih berjalan normal. Tapi di bulan ke-16 majikan lelaki saya mulai mengeluh kehilangan uang. Dan siapa lagi yang bisa dituduh kalau bukan saya? Pelayan yang miskin, indon lagi, setara anjing. Pukulan-pukulan dan tamparan mulai saya terima dari nyonya majikan, kadang dari anak lelaki mereka. Saya diam saja dan tentu tidak sudi mengakui sebagai pencuri. Saya jelas saya tidak mencuri. Saya rajin sembahyang. Saya selalu ingat surga dan neraka. Saya takut hukuman akhirat. Dan saya sangat percaya kepada hukum sebab akibat. Pada bulan ke-16 itulah nasib masa depan saya ditentukan. Anak lelaki majikan mengaku kehilangan uang. Begitu juga anak perempuan mereka. Lalu majikan lelaki kembali mengeluh kehilangan uang lagi. Kali ini jumlahnya banyak. Sayalah itu, kambing hitam yang harus menanggung akibat. Ya, saya dipukuli lagi, bertubi-tubi, dengan setrikaan panas. Karena waktu itu saya sedang menyetrika. Saya berteriak kesakitan. Dan di hari itu pula saya dihajar, diseret, lalu disekap di kamar ini. Memang aneh. Ya, penyiksaan ini sungguh sangat tidak jelas konsepnya. Tapi ini kenyataan. Penyiksaan ini memang jelas-jelas bukan impian. Saya mengalaminya dalam tempo yang pendek. Mereka menjadi bangsa yang kaya raya. Tapi ada apa sesungguhnya dengan majikan saya? Ada apa sesungguhnya dengan mereka? Bangsa yang sekarang ini banyak menampung para pekerja asal Indonesia. Dulu mereka betul-betul sadar. Mereka betul-betul saudara seruput, senantiasa menjaga sopan santun, sangat menghormati dan banyak belajar dari kita. Mereka pernah mengangkut banyak cendekiawan kita untuk mengajari mahasiswanya, tentu dengan iming-iming gaji yang besar. Dalam tempo yang pendek, mereka menjadi bangsa yang kaya raya. Jadi tidak perlu lagi belajar dari Indonesia. Sukses bertubi-tubi bikin mereka percaya diri. Dan kepercayaan diri mereka semakin besar.
lahir banyak orang pintar, diplomat yang handal, dan disegani. Tapi mereka tidak sadar, mereka tidak memiliki kebudayaan dan kesenian asli. Semua bersumber dari negeri tetangganya, Indonesia. Maka, dengan uang, mereka mulai mengangkut para seniman. Tugasnya menciptakan kesenian baru agar bisa disebut asli asal dari tanah mereka sendiri. Tak puas dengan itu, mereka nekat pula mencuri berbagai jenis kesenian, flora dan fauna. Semuanya dengan sangat yakin mereka akui sebagai milik mereka. Kini, mereka ibarat orang kaya baru yang yakin bisa membeli apa saja. Lintang pukang mereka beli apa saja. Jika saja perkaranya berhenti sampai di situ, mungkin saya tidak akan sengsara seperti sekarang. Tapi mentalitas orang kaya baru sudah sedemikian menghancuri hampir setiap orang di negeri ini. Mereka yakin bisa membeli apa saja. Mereka yakin dengan uang mereka berhak menyiksa siapa saja. Mereka yakin para pekerja yang bekerja untuk mereka itu lebih layak dianggap sebagai budak dan disiksa jika dianggap telah melakukan kesalahan atau tidak sudi menuruti hajat seronok mereka. Mereka tak lagi takut kepada hukum. Bukankah uang mampu membungkam mulut hukum? Di zaman modern sekarang ini, mentalitas majikan yang berkuasa sepenuhnya atas para pekerja muncul lagi. Mereka mengibaratkan diri sebagai penguasa Romawi, pemilik ribuan budak, dan mereka merasa berhak untuk menyiksa atau membunuh semua budak itu. Mudasir, kamu tidak percaya cerita saya. Kenapa kamu hanya diam? Demi Tuhan, saya bersumpah, saya bersuci, tidak ada laki-laki lain yang bisa menyentuh kehormatan saya. Dan jika itu terjadi, saya bisa bunuh orang itu atau bunuh diri. Itu tekad saya. Lelaki satu-satunya bagi saya adalah kamu. Saya sesuci Dewi Sinta. Janganlah kamu jadi Rama yang meragukan kesucian Sinta. Saya tetap setia dan sampai kapanpun saya tetap pertahankan kesetiaan itu. Meski dengan risiko berkorban nyawa. Percayalah kepada saya, Mudasir. Jangan pergi. Jangan berpaling. Jangan tinggalkan saya. Saya butuh kehadiranmu. Nyata atau hayalan tidak penting lagi. Saya butuh kamu. Biarpun kamu tidak nyata, kamulah satu-satunya harapan. Saya juga tahu kamu marah karena dulu kamu langsung saya tinggal pergi untuk bekerja di negeri ini. Padahal kita baru menikah 3 bulan. Tapi itulah rencana saya, mengumpulkan modal hidup agar kita tidak sengsara. Saya berharap kamu sudi memahami. Tidak mungkin di negeri sendiri saya mampu menggait penghasilan sebesar saya bekerja di negeri ini. Berapa gaji paling besar seorang pembantu rumah tangga di Jakarta? Di negeri ini saya bisa memperoleh 5 kali lipat dari gaji mereka. Dan itu sangat menggiurkan. Ya, betul. Saya tahu menggiurkan, tapi dengan risiko yang sangat besar. Mudasir, bagaimana Mak dan Bapak? Mereka sehat-sehat. Encok Bapak sudah sembuh. Saya pernah kirim uang waktu itu, lumayan besar jumlahnya.
Bapak bisa berobat ke dokter dengan uang itu. Membeli obat yang asli, bukan obat eceran di kios rokok. Mas Mama, gimana? Masih sering kambuh? Saya pernah kirim alat isap kan? Ingat, alat itu sangat bermanfaat jika asmanya kambuh. Pakai, jangan ragu. Lagi pula, kiriman uang saya juga cukup banyak untuk membeli tablet-tablet pencegah asma. Bukan tablet kodian yang dijual murah, tapi obat paten dari dokter. Saya yakin pasti asmanya sembuh. Udah siap? Kamu dengar? Ada langkah orang menuju ke sini. Tunggu sebentar. Tolong! Siapa saja di situ? Tolong! Saya di sini. Ada orang di sini. Perempuan. Saya. Tolong. Jangan pergi. Berhenti. Tolong saya. Tolong. Jangan pergi. Dengar teriakan saya. Dan datanglah ke sini. Saya butuh pertolongan. Jangan pergi. Tolong. Tolong. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir, Mudasir, kamu di mana, Mudasir? Kamu juga pergi. Mudasir, Mudasir, kamu juga pergi. Semua pergi. Saya ditinggal sendiri. Mana mungkin saya bisa bertahan? Saya sudah habis. Tidak ada siapa-siapa lagi. Tidak ada harapan. Bahkan bayangan suami pun juga ikut pergi. Tega meninggalkan saya. Dia tidak sudi menemani saya lagi. Saya ditinggal. Saya ditinggal. Dia meninggalkan saya tanpa pesan. Saya rela mati. Kalau memang saya harus mati. Tapi saya wajib menceritakan dulu semua peristiwa yang saya alami. Entah kepada siapa. Ya, pada siapa saja yang mau mendengar. Saya akan menceritakan sampai rinci. Sampai hal-hal kecil. Yang salah harus menerima hukuman. Saya tidak rela mati tanpa orang tahu apa yang sebenarnya terjadi atas diri saya. Kesalahan saya harus dijelaskan. Siksaan yang saya derita harus dijelaskan. Manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia lain. Nasib manusia tidak bisa ditentukan oleh manusia lain. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang berhak menentukan nasib manusia. Saya dianiaya tanpa sebab, tanpa penjelasan. Adilkah itu? Tapi, terus terang, saya lelah meminta tolong. Entah berapa ratus kali saya berteriak meminta tolong. Dan tidak ada yang datang untuk menolong. Apakah ada yang merasa kehilangan saya?
sehari 2 hari hilang bisa dimaklumi. Tapi sebulan itu seharusnya sudah bisa membuktikan masyarakat curiga. Bisa saja dianggap telah terjadi pembunuhan. Pembunuhan. Apa yang saya alami bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental, pembunuhan politik. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang, tidak punya wibawa. Mengapa? Agar rasa percaya diri hilang, dan kita dipaksa merasa hanya sebagai bangsa pelayan, bangsa pembantu rumah tangga. Tidak ada lagi kebanggaan, karena kita lebih miskin dan lebih kacau dibanding negeri jiran yang kaya raya itu. Kita berkali-kali dilecehkan tanpa dianggap membela diri. Kita sering diabaikan, jadi bahan tertawaan. Kita sering dihapus dari peta dunia, tapi kita tidak pernah merasakannya. Tolong! Tapi jangan tunggu saya. Tolonglah kita semua. Kita di pinggir jurang. Bangun! Jangan jadikan kita pengerongan.